Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmatnya yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Adapun salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, panutan kita, idola kita, kepada orang yang paling kita cintai melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini lebih kurang 2 miliar umat Islam di dunia dalam suasana gembira. Mereka bertakbir, bertasbih dan bertahmid sebagai ekspresi rasa syukur kehadirat Allah, sebagai ekspresi rasa gembira, dan sekaligus sebagai ekspresi pengakuan bahwa manusia itu lemah di hadapan Allah. Tidak ada celah bagi manusia untuk menentang tintah perintah Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan, melainkan dengan kekuatan dan daya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan perayaan Idul Adha dan pelaksanaan ritual ibadah haji sebenarnya adalah napak tilas dari sirah dan perjuangan 3 hamba Allah yang soleh dan solehah, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Oleh karena itu Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4, dengan firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, idqalu, ketika mereka mengatakan liqaumihim, kepada kaumnya, inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, aidin aidat yang dirahmati Allah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini maknanya menurut jumhur mufassirin tidak lain dan tidak bukan ada perintah dari Allah kepada kita agar kita menjadikan perjuangan sirah Nabi Ibrahim dan orang yang bersama Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail, agar bisa kita jadikan uswatun hasanah, suri teladan yang baik
dalam kita menjalani kehidupan di dunia yang amat sangat sementara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 ibrah, ada 3 pelajaran dari sirah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang bisa kita jadikan panduan dalam hidup kita di dunia ini. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah keistiqomahan. Nabi Ibrahim terkenal sosok yang sangat istiqomah dengan iman dan Islamnya. Nabi Ibrahim terkenal sosok yang istiqomah dalam mendakwahkan tauhid, sampai beliau mengembara di 4 negara: Irak, Palestina, Mesir, kalau sekarang mungkin Saudi Arabia. Beliau sosok yang sangat istiqomah walaupun menghadapi berbagai penderitaan, termasuk klimaks penderitaan beliau ketika beliau dibakar oleh Raja Namrus. Raja Namrus menyediakan bara api yang menggunung, disediakan 3 hari untuk membakar Nabi Ibrahim karena keistiqomahan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan tauhid. Ibrahnya tidak lain dan tidak bukan adalah kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu berusaha, bermujahadah sampai akhir hayat kita nanti, agar kita menjadi sosok yang istiqomah dengan iman dan Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran yang selalu dibaca oleh khatib pada setiap hari Jumat dan bagian dari rukun khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Berimanlah dengan sungguh-sungguh beriman. Berislamlah dengan sungguh-sungguh jadi orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia yang fana ini, melainkan kita dalam kondisi istiqomah, berpegang teguh dengan keislaman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konsep istiqomah sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi melihat konteks sosial umat Islam di Indonesia. Menurut Kompak Dewan Dakwah, minimal 2 juta umat Islam murtad. Itu yang terdeteksi. Jadi sungguh sangat ironi, sekarang pertumbuhan Islam di Eropa terutama 400%, terutama setelah saudara kita mengalami genosida hampir 20 bulan oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Pertumbuhan umat Islam di dunia luar biasa. Islam the fastest growing religion in the world. Suatu agama yang paling cepat pertumbuhannya di muka bumi. Sungguh ironi dan anomali, di Indonesia justru banyak umat Islam yang murtad. Ada data dari Dompet Itu Apa, ada survei. Ternyata jumlah umat Islam yang salat 5 waktu hanya 36%. Yang salat berjamaah tidak sampai 10%. Ini menggambarkan kita sebagai umat Islam Indonesia harus terus berusaha beristiqomah dengan iman dan Islam. Bermujahadah untuk selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Sampai kelak kita meninggal menghadap Allah dalam keadaan kita istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita harus istiqomah dengan iman dan Islam? Karena ini perintah Allah kepada kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, namanya Sufyan bin Abdullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam kaulan la as'alu anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya suatu kalimat dalam Islam yang saya tidak akan bertanya selain kepada engkau. Apa jawaban Rasul dengan singkat dan padat? Qul amantu billah summastaqim. Hendaklah engkau beriman kepada Allah dan hendaklah istiqamah dengan keimanan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Argumentasi kedua kita, kenapa kita harus istiqomah dengan iman dan Islam, sebagaimana ibrah, uswatun hasanah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena kondisi keimanan kita itu fluktuatif. Al iman yazid wa yankus. Iman itu yazid, bertambah dan bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Tidak ada jaminan kita umat Islam yang masih mayoritas akan terus mayoritas. Dengan melihat kondisi sosial sekarang, banyak pemurtadan, banyak ajaran-ajaran sesat. Banyak umat Islam mengaku semua agama sama. Menurut Bakor Pakem Kejaksaan Agung, ada 51 ajaran sesat di Indonesia yang tiap hari mencari mangsa dengan dana yang luar biasa. Mereka berusaha merusak akidah umat Islam. Mereka berusaha agar umat Islam tidak istiqomah dengan iman dan Islam. Filipina dulu adalah kesultanan Islam di bawah Sultan Sulaiman. Ibu kotanya Pi Amanillah. Rajanya Raja Sulaiman. Mayoritas Islam. Filipina sekarang menjadi negara terbesar, negara Katolik terbesar di Asia. Spanyol dulu 750 tahun di bawah Islam, Bani Umayyah kedua. Tidak ada peradaban barat sekarang ini kalau tidak ada kontribusi peradaban Islam Spanyol yang bertahta 750 tahun. Sekarang umat Islam di Spanyol tinggal kenangan sejarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Argumentasi ketiga, kenapa kita harus istiqomah dengan iman dan Islam? Sebagaimana ibrah, pelajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena ada jaminan dari Allah, kalau kita selalu istiqomah dengan iman dan Islam, pasti Allah akan melindungi kita dunia dan akhirat. Pasti Allah akan menolong kita dunia dan akhirat. Pasti Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah berjanji dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 31. Janji Allah kepada orang istiqomah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindungmu wahai orang istiqomah, di mana? Di dunia dan di akhirat. Selama kita istiqomah dengan iman dan Islam, tidak ada perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Karena Allah telah menjamin hidup kita di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, aidin aidat yang dirahmati Allah. Ibrah kedua dari sirah, uswatun hasanah kedua dari perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah ketawakalan kita kepada Allah. At-tawakul. Kita sebagai orang beriman harus berusaha 100% hidup ini tawakal kepada Allah, berharap pada Allah, jangan berharap pada manusia. Serahkan diri kita, keluarga kita, harta kita, kesehatan kita, nasib kita kepada Allah. Idharul azzi wal i'timadu 'alallahi azza wa jalla. Itu definisi at-ta'rif minat tawakul. Definisi tawakal adalah idharul ajzi, menampakkan kelemahan diri kita sebagai manusia. Kita lemah, kita tak berdaya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 28, aku ciptakan manusia itu lemah. Kadang-kadang kita gak kuat dengan masalah kehidupan, problematika kehidupan. Kadang-kadang kita stres, suudzon kepada Allah. Padahal kalau kita selalu tawakal kepada Allah, kita akan kuat menghadapi segala masalah kehidupan. Idharul ajji wal i'timadu 'alallahi azza wa jalla. Tawakal itu adalah menampakkan kelemahan, menyadari kelemahan diri, lalu bergantung 100% kepada Allah yang maha agung dan perkasa, azza wa jalla. Sehingga dengan tawakal itulah kita akan kuat menghadapi segala masalah kehidupan. Kita akan tegar, kita akan selalu optimis dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tragedi genosida di Gaza, dibantainya umat Islam,
54.000 sudah syahid dan syahidah, 16.000 anak-anak dibantai oleh Zionis Israel, dibantu 16 negara terutama Amerika. Memberikan hikmah di samping suatu musibah. Apa hikmahnya? 400% pertumbuhan Islam di Eropa sekarang ini, di Jepang, di Korea, di Amerika Latin. Kenapa sekarang berbondong-bondong orang masuk Islam? Karena mereka kagum kepada ketabahan, kepada kekuatan, kepada daya juang orang-orang Gaza dalam menghadapi penderitaan. Semangat orang-orang Gaza dalam melawan penindasan dilakukan oleh Zionis Israel sama Amerika dibantu 16 negara lain. Dunia kagum. Kenapa mereka begitu tabah? Kenapa mereka begitu semangat, tidak takut dengan ancaman yang di depan mata? Rahasianya adalah satu kalimat, satu ayat dalam surat Al-Imran ayat 173, dan ini suka disampaikan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam Hamas. Apa ayat yang selalu beliau sampaikan kalau memberikan statement? Dengan semangatnya Abu Ubaidah selalu mengutip surat Al-Imran ayat 173 tentang tawakal. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fashawhum fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surat Al-Imran ayat 173 ini asbabun nuzulnya ketika Rasul mengalami pengepungan seperti saudara kita di Gaza, di Madinah, dalam perang Ahzab, perang koalisi, dan perang Khandaq atau perang Khandaq. Rasul dikepung oleh 10.000 pasukan waktu itu dengan senjata yang canggih. Rasul dalam keadaan menderita karena di sekeliling Madinah digali parit sepanjang 5 km. Rasul tidak bisa keluar. Rasul dalam kelaparan sampai dalam perutnya beliau mengikat 3 batu. Rasul dan sahabat tidak bisa keluar, dan orang-orang munafik yang masih ada di Madinah memprovokasi Rasul dan sahabat, fashawhum, takut kepada mereka, menyerah kepada mereka, seperti saudara kita di Gaza. Amerika dan sekutunya Zionis menyuruh saudara kita di Gaza. Tapi apa jawaban Rasul dan sahabat? Apa jawaban saudara kita di Gaza? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik tempat bertawakal. Maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya aplikasi dalam kehidupan kita sehari. Kita jangan menyerah dengan masalah kehidupan. Kalau kita membuat komparatif study tentang penderitaan kita, kita bandingkan dengan saudara kita di Gaza, kita gak ada apa-apanya. Mereka dibantai sudah 22 bulan lebih. 100.000 ton bom yang jatuh di Gaza, 5 kali dahsyat daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang saja ketika dibom oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua dengan bom di Hiroshima dan Nagasaki, mereka menyerah. Saudara kita di Gaza dijatuhkan 100.000 ton bom, mereka tetap tegar, mereka tetap semangat, mereka yakin akan jaminan Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Israel, Zionis, Amerika, dan 16 negara lain boleh membuat rencana untuk membasmi Hamas, menguasai Gaza, membebaskan hostage atau sandera, tapi sampai detik hari ini mereka gagal. Kenapa? Wa makarullah, Allah akan membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Akhirnya berbondong-bondong dunia sekarang masuk Islam. Akhirnya hancurlah ekonomi Israel. Akhirnya terisolasi Israel dalam dunia diplomatik sekarang ini. Negara-negara Eropa yang dulu membantu Israel sekarang berbalik mendukung saudara kita di Gaza. Ini merupakan pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah ini Allah akan selalu berikan kepada siapa? Termasuk kepada kita. Kalau kita selalu tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang selalu tawakal, berserah diri pada Allah, serahkan dirinya kepada Allah, kesehatannya kepada Allah, rizkinya kepada Allah, nasibnya kepada Allah, sambil ikhtiar. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir dalam hidup ini. Allah akan menjamin kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang selalu
berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itulah ibrah kedua dari sirah uswah hasanah dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Masyiral muslimin rahimakumullah, aidin aidat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrah yang ketiga dari sirah, dari perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail adalah tentang kesabaran. Kita harus sabar dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, sebagaimana Allah janjikan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita selalu sabar dan menghadapi segala masalah kehidupan, yakinlah ada padilah yang Allah janjikan kepada kita yang bernama ma'iyatullah, kebersamaan Allah dalam hidup kita. Semangat, tekad, ketabahan saudara-saudara kita di Gaza yang menginspirasi manusia di seluruh dunia sekarang ini, dan ini tidak dipahami oleh orang-orang kafir, adalah konsep kesabaran dalam Islam. Allah selalu memberikan optimisme dalam hidup kita ketika kita menghadapi segala masalah kehidupan. Janji Allah ada dalam surat Al-Isra atau As-Sarah. Allah meyakinkan kepada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita menghadapi segala masalah kehidupan, kesulitan, apapun kesulitan itu, yakinlah, optimislah, berhusnudonlah kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Inni ma'adhonni abdibi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini selalu bersama sangkaan hambaku kepadaku. Maknanya orang beriman dalam hidupnya harus selalu melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Orang beriman dalam hidupnya la khaufun walahum yahjanun, tidak takut dan tidak sedih menghadapi segala masalah kehidupan, karena ada perintah sabar dalam Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul bersabda dalam hadis sahih rawahu Muslim, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan, kata Rasul, mentalitas, mental attitude orang beriman. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya baik-baik saja. Sesungguhnya urusan orang beriman semuanya positif, tidak ada yang negatif. Tidak boleh kita menyesali nasib hidup kita, tidak boleh kita seudon kepada Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mentalitas orang beriman itu in asabathu sarra'u syakara. Mentalitas yang wajib dimiliki orang beriman, kalau dapat nikmat dia bersyukur, fakana khairan lahu, syukur itu baik baginya. Allah berjanji kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7, kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidanna. Kebalikannya orang beriman, sebagai ibrah dari sirah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail, in asabatud darra'u, orang beriman itu kalau diberikan kemadharatan, musibah, kesulitan, penyakit, sabaro, bersabar, bukan menyerah, bukan bernegatif thinking, bukan pesimis. Sabaro fakana khairan lahu, sabar juga baik baginya. Maknanya, kalau kita mengambil sirah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail, dihubungkan dengan firman Allah dan hadis-hadis sahih, maknanya sebenarnya bagi orang beriman dalam hidup ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kita yakin seyakin-yakinnya Allah selalu bersama kita. Ketika Rasulullah akan hijrah dari Makkah ke Madinah, dikejar oleh pembunuh-pembunuh bayaran, sehingga Rasul ngumpet 3 hari di Gua Thur. Ketika Rasul dan para sahabat sudah melihat kaki-kaki pembunuh bayaran yang akan membunuh Rasul dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menangis, takut Rasul dibunuh. Apa kata Rasul dengan tenangnya kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar?
Ma dhannuka ya Aba Bakrin bi isnaini Allahu salisuhum la tahzan innallaha ma'ana. Rasul bersabda menenangkan hati sahabat Abu Bakar yang sedang nangis, takut Rasul dibunuh, bukan takut beliau dibunuh. Takut Rasul dibunuh, tapi Rasul dengan tenangnya di tengah bahaya yang di depan mata, kaki-kaki pembunuh bayaran sudah kelihatan yang siap akan membunuhnya. La tahzan. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar? Kita berdua di sini, tapi Allah yang ketiga. La tahzan. Jangan sedih, Allah bersama kita. Prinsip keyakinan itulah yang dipegang oleh saudara kita di Gaza. Akhirnya sampai detik hari ini mereka menang dalam perjuangannya. 42.000 pasukan melawan kekuatan militer dunia. Israel, kekuatan militer dunia dengan senjata nuklir, dukung Amerika, the most powerful country di dunia ini, negara paling kuat, menyokong dengan segala macam teknologi canggih persenjataan. Sampai pagi ini saudara kita di Gaza masih menang, karena mereka gagal memberantas Hamas, mereka gagal menguasai Gaza, mereka gagal membebaskan sandera. Maknanya perjuangan mereka menang. Kenapa mereka menang? Ketawakalan mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibrah bagi kehidupan kita sehari-hari, yang dicontohkan Nabi Ibrahim ketika Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di lemah Makkah yang gak ada kehidupan, gak ada pohon, gak ada air, kering kerontang waktu itu. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan bayinya yang masih kecil, tanpa melihat ke belakang, dikejar oleh Siti Hajar sambil berteriak, amarakallah bihada ya Ibrahim. Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, timbullah dalam hati Siti Hajar ketawakalan 100% kepada Allah. Yakin kalau bertawakal Allah akan menolongnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan ketawakalan yang luar biasa dari Siti Hajar itulah, dan akhirnya ada ritual pelaksanaan ibadah haji. Ada, kita disuruh merayakan hari raya umat Islam, Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah penjelasan surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini menurut jumhur mufassirin kita harus mengambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Ada 3 ibrah sekali lagi. Ibrah yang pertama, kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Kita harus bermujahadah sampai akhir hayat kita nanti untuk selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Ada jaminan dari Allah kalau kita selalu istiqomah, selalu bermujahadah menjaga keimanan dan keislaman kita. Jangan khawatir, jangan kecil hati. Allah berjanji kepada kita di surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk bersungguh-sungguh pengen istiqomah dan husnul khatimah, jangan khawatir, jangan kecil hati. Allah pasti akan membimbing kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwalatan. Kalau ada seorang hamba mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekati hamba itu dengan berlari cepat. Itu saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aidin aidat yang dirahmati Allah, marilah kita bermunajat ke hadirat Allah. Terutama kita bermunajat agar kita selalu diistiqomah dengan iman dan Islam. Kita juga berdoa saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci agar mereka mendapat haji mabrur dan mabrurah. Yang dari Indonesia semoga mereka kembali dengan selamat. Kita juga doakan saudara-saudara kita di Gaza. Di tengah-tengah kita bergembira hari ini ada saudara kita yang sedang menderita dibom dalam ketakutan.
dalam kelaparan, dengan segala penderitaan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, khususan Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma hafid alal muslimina fi Gaza. Allahumma arham syahidatuna fil Gaza. Allahumma qawwi imanuhum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa sabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.